Selamat malam dan selamat datang bagi seluruh jemaat PTMC Keramat Pulau maupun semua yang melihat dan menyaksikan ibadah online kita di kebaktian Rabu malam ini. Sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita buka perbaktian kita dengan menyanyi lagu Sion nomor 205, lagu Sion lama nomor 205, boleh jadi pada waktu pagi. Boleh jadi pada waktu pagi hari, bila kabut gelap ditembus matahari, datanglah Yesus dalam kemuliaannya, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Boleh jadi tengah hari atau petang, atau tengah malam, Yesus akan datang. Seperti matahari Ia akan nyata, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Oh sukacita karena hidup selamanya, tak lagi sakit, mati ataupun susah, masuk ke surga bila datanglah Yesus, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Untuk membuka perbaktian kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Saudari Petri Nazai. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa atas berkat kasih dan penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini kami boleh sama-sama ya Bapa berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Kiranya Bapa Engkau berikan kami Roh Kudus dan Engkau beri surga dimanapun kami berada masing-masing tempat kami ya Bapa, agar
hati dan pikiran kami boleh terfokus, dan ketika kami mendengarkan firman malam hari ini, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dan juga bisa menjadi nasihat bagi kami sehingga menuntun kami ke dalam iman kami lebih dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan doa ini berkaitan perbaktian ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Mohon ampun dosa perantara kami yang berbuat ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bertemu kembali saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur, kita tinggikan namanya. Oleh karena Allah kita itu luar biasa. Tidak terasa setengah minggu kita sudah diberkati. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi renungan buat kita untuk malam permintaan doa khusus ini. Bagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengundang kita dimanapun kita berada saat ini, mari kita siapkan hati kita dengan berdoa. Kita tunduk kepala sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami puji Tuhan pada saat ini. Karena kami merasakan Tuhan masih ada di tengah-tengah kami, bahkan memimpin hidup kami. Saat ini kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Layakkan hamba-Mu untuk berbicara mengenai firman Tuhan, dan biarlah hati kami semua menjadi tanah yang subur, yang ditaburi dengan bibit-bibit kebenaran, dan akan bertumbuh, berbuah melalui kehidupan kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, tidak terasa 1,5 bulan sudah masa isolasi ini berjalan, bahkan lebih. Dan kita melihat bahwa Tuhan tetap ada di tengah-tengah umatnya. Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatu. Bila mana beberapa waktu yang lalu, pekabaran yang kita sudah dengarkan bahwa satu kerinduan Tuhan sepanjang zaman, kerinduan segala zaman, adalah kehadiran satu sosok yang menyelamatkan dunia ini. Bukan hanya juru selamat, tetapi dialah sebenarnya yang membentangkan alam semesta ini dengan mengisi segala sesuatu, yaitu Yesus Kristus. Dan pada malam hari ini, saya mau mengajak kita saudara untuk melihat kembali siapakah Anda, siapakah saudara, siapakah kita ini di mata Tuhan. Dan apa rencananya sebenarnya di tengah-tengah hidup kita ini. Apa rencananya di dalam kehidupan kita yang sangat sederhana ini. Di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 yang merupakan ayat tema kita pada saat ini. Firman Tuhan kepada bangsa Israel dulu, tapi berlaku buat kita hari ini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kata-kata ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut Allah yang maha kasih, Allah yang maha perkasa, Allah yang ajaib. Bahwa saudara-saudara kita ini, bila mana kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang kepada perjanjiannya, kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Luar biasa. Kita akan menjadi harta kesayangan yang diambil oleh Tuhan di antara segala bangsa di dunia ini. Saudaraku, pada waktu saya masih muda, di awal pelayanan saya sebagai seorang gembala, sebagai pendeta, ditempatkan di satu pulau desa yang jauh, jalan kaki puluhan bahkan lebih dari 100 km jalan kaki. Pada waktu itu saya kaget satu kali
Bila mana saya lewat, anak-anak sedang bermain di depan, di halaman rumah mereka. Saya mendengarkan riuh daripada kegembiraan mereka. Tetapi tiba-tiba suara itu hilang. Saudara-saudaraku yang kasih, saya kaget. Karena jalan itu memang menikung. Ya. Mereka ada di atas, saya sedang mendaki. Saya dengarkan suara riuhan itu, tapi pada waktu saya tiba mendekati tempat itu, hilang suara itu. Saudaraku, saya menjadi baper, mau tanya apa itu yang sedang terjadi. Pada waktu saya dekati rumah yang di mana anak itu bermain, tidak ada suara. Lalu karena saya seperti kaget, entah kenapa, saya cari. Saya keliling rumah itu. Dan karena di sana rumah itu temboknya itu terbuat dari tepas, dari bambu yang dijalin. Saudaraku yang kasih, saya melihat dari lubang. Saya intip, anak-anak itu mereka berkumpul ketakutan. Mereka seperti ketakutan. Saya bicara dari luar, adik-adik jangan takut ya. Saya bukan siapa-siapa. Saya pendeta. Tapi mereka saya lihat dalam ketakutan. Namun saya melihat ada di ruang tamu mereka ini satu foto yang besar yang dipampang di atas dinding rumah itu. Mungkin itu adalah tuan rumah bersalaman sambil berfoto dengan seorang tentara. Saudaraku, kalau kita pergi ke beberapa tempat di desa yang ada di pulau itu, saya perhatikan ada banyak foto-foto yang dibuat besar. Mereka sedang bersalaman atau berfoto dengan orang-orang yang mempunyai jabatan. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kebanggaan. Kalau itu dilihat, jangan main-main dengan yang punya rumah ini. Rupanya dia punya teman adalah seorang jenderal, seorang tentara, seorang polisi, seorang bupati dan lain sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah satu kebanggaan bila mana kita ini menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi anggota keluarga dari seorang yang mempunyai kedudukan jabatan di atas dunia ini. Tetapi saya mau katakan malam hari ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya engkau akan menjadi harta kekayaan Allah sendiri, penguasa alam semesta ini. Itulah keuntungannya kalau kita menjadi umat pilihan. Nah, ada apa yang saya mau ceritakan pada malam hari ini, saudara-saudaraku, buat kita? Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, saya lanjutkan bab yang kedua. Lebih 1000 tahun, bangsa Yahudi menunggu kedatangan seorang juru selamat. Di dalam nyanyian, nubuatan, upacara bait suci, perbaktian di rumah tangga, mereka telah memuja-muja nama itu, nama juru selamat. Dan dengan satu kerinduan yang besar menunggu dia untuk datang ke dunia ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara?
pada waktu Yesus datang, pada waktu dia lahir di dunia ini, justru bangsa ini tidak mengenal dia. Wow. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah satu keheranan yang perlu menjadi renungan buat kita malam hari ini. Oleh karena bila mana kita selama ini mempercayai firman Tuhan, dan sekarang sebagai penunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, yang sudah dengan doa, dengan segala penderitaan, dengan segala pengorbanan menunggu kedatangan Tuhan. Tetapi pertanyaan besar bagi kita yang harus kita renungkan saat ini, apakah kita bisa seperti pengalaman orang Yahudi, orang Israel yang 1000 tahun dengan segala peraturan, dengan segala ibadah, dengan segala perintah yang mereka lakukan untuk menunggu kedatangan itu, tetapi pada waktu dia datang, saudara-saudara, justru mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Allah ingin orang Israel itu menjadi berkat sesungguhnya. Di dalam panggilan kepada Abraham, Tuhan berfirman, "Aku akan memberkati engkau, dan engkau akan menjadi berkat, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat." Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Dan ajaran yang sama ini diulang-ulang dengan perantaraan nabi-nabi. Sekalipun orang Israel dilemahkan oleh peperangan dan perhambaan, namun janji Tuhan itu, saudaraku yang kasih, sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah bangsa, dan mereka akan seperti embun pada hari di mana mereka mengharapkan kedatangan Anak Manusia. Tuhan sudah merencanakan sesuatu bagi bangsa ini. Dan sekarang kita adalah bangsa Israel rohani. Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik bagi saudara. Apa tadi rencananya? Supaya kita menjadi harta kesayangan yang memberitakan kebenaran ini kepada orang lain. Namun ada kesalahan yang dilakukan bangsa Israel yang harus menjadi bahan perhatian kita saat ini. Bangsa itu pada waktu mereka diangkat oleh Tuhan menjadi harta kesayangan, justru mereka berharap kepada kebesaran duniawi. Pada waktu Tuhan menginginkan bangsa ini ingin masuk ke dalam tanah perjanjian dengan menjadi bangsa yang dihormati, justru bangsa ini mereka menyimpang dari hukum Allah dan mengikuti jalan bangsa-bangsa kafir. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan dalam tulisan ini, sia-sialah Allah mengirim amaran kepada mereka dengan perantaraan nabi-nabinya. Sia-sia mereka menderita kesengsaraan akibat penindasan bangsa-bangsa kafir. Kenapa? Setiap reformasi disusul oleh kemurtatan yang lebih besar. Saudaraku, jangan sampai itu terjadi sekarang di dalam gereja kita, di dalam kehidupan umat Tuhan. Karena pengaruh dunia ini, kemurtatan akan terjadi secara besar-besaran. Sementara kita sudah diangkat oleh Tuhan dari kegelapan kepada terangnya. Kita diangkat dari keterpurukan kepada kebenaran ini. Kita diangkat oleh Tuhan bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih-Nya saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan Allah kepada bangsa itu menjadi harta kesayangan adalah supaya mereka setia kepada Allah, melaksanakan maksud-Nya oleh kehormatan dan kemuliaan mereka. Sekiranya mereka bisa berjalan pada jalan-jalan penurutan, niscaya Allah sudah akan mengangkat mereka di atas segala bangsa yang telah dijanjikannya untuk menjadi terpuji
ternama dan terhormat. Coba lihat saudara. Tuhan mau kita ini sebenarnya terhormat, terangkat dan terpuji di antara segala bangsa. Menjadi ternama. Itu bukankah cita-cita manusia? Oh, ini cita-cita manusia banyak di dunia ini. Bagaimana supaya dia eksis dalam kehidupan ini. Bahkan Tuhan mau segala bangsa yang di dunia ini, kata Musa, akan melihat bahwa nama Tuhan itu telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Sesungguhnya Tuhan mau melalui umatnya sekarang ini ada satu yang dilihat oleh dunia kepada saudara dan saya, yaitu karisma, satu kehormatan yang patut disegani oleh dunia. Harusnya itu yang terjadi di dalam gereja Tuhan saat ini. Pada waktu mereka mendengarkan ketetapan-ketetapan ini, kata firman Tuhan, bangsa yang besar ini adalah pujian dari luar maksudnya. Maka mereka berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Bolehkah kita sekarang ini pada waktu dilihat oleh orang lain dari luar sana, mereka berkata, betul-betullah ini umat Tuhan. Betul-betullah ini bangsa yang bijaksana. Betul-betullah ini agama yang takut akan Tuhan. Saudaraku, itulah rencana Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi apa akibat ketidaksetiaan itu? Karena mereka tidak setia, maksud Allah dapat dilaksanakan hanya dengan kesusahan dan kehinaan. Saudara-saudaraku yang kasih, itulah sebabnya kenapa bangsa Israel Tuhan izinkan dibawa ke Babel menjadi tawanan. Tetapi tolong diingat, Tuhan mengizinkan bangsa ini ke sana hanya untuk sementara, agar mereka boleh memahami kembali, mengerti kembali betapa indahnya sebenarnya kalau setia dan takut kepada Tuhan. Di dalam kesengsaraan yang mereka alami, ada banyak pembaharuan kepada perjanjian Allah. Sementara menggantungkan kecapi mereka pada pokok ganda rusa, meratapi bait suci yang telah rusak binasa, cahaya kebenaran pun bersinar melalui mereka. Dan pengetahuan tentang Allah akhirnya tersebar kepada kalangan bangsa-bangsa lain. Kita melihat Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel di Babel, mereka menjadi mercusuar yang menyinari kegelapan. Saudara-saudaraku, ini jadi pelajaran penting kepada kita. Sesungguhnya Tuhan merindukan agar melalui umatnya mereka bisa menjadi terang. Dan dikatakan di sini cara-cara bangsa kafir mempersembahkan korban untuk memutarbalikkan cara yang ditentukan oleh Allah. Justru sekarang ada banyak orang kafir yang bersungguh-sungguh mempelajari dari bangsa Israel arti upacara yang ditentukan oleh Allah. Dan mereka ingin percaya dan teguh kepada janji seorang penebus. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru pada waktu bangsa ini di tengah-tengah penjajahan, tawanan, karena mereka bertahan, mereka ada yang setia kepada Tuhan, orang-orang kafir itu banyak yang tertarik kepada kebenaran. Memang saudaraku, sering sengsara membawa nikmat. Pada waktu kita makmur, kadang-kadang justru di sana menjadi lenyap kebenaran. Penderitaan kadangkala lebih banyak membawa kita untuk lebih dekat memeriksa diri di hadapan Tuhan. Dan inilah pada malam hari ini, saudaraku yang kasih, apa dikatakan? Banyak orang dari buangan itu yang menderita, tidak sedikit kehilangan nyawa sebab mereka tidak mau melanggar sabat dan mengikuti pesta-pesta kekafiran. Jadi mereka bertahan dalam iman, saudaraku. Luar biasa. Tetapi pertanyaannya, apakah orang-orang ini semua setia
Saudaraku ingat, namun tidak semuanya. Di pihak sebagian besar dari bangsa itu, penurutan itu tidak didorong oleh kasih. Pendorong hati mereka justru bersifat mementingkan diri. Mereka beramal secara lahiriah kepada Allah sebagai alat untuk mencapai kebesaran nasional. Ada juga orang yang mencari ketenaran secara duniawi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan dikatakan mereka bukan menjadi terang. Bahkan ada yang salah tafsir. Ya, mereka justru dalam petunjuk yang diberikan melalui Musa, Allah mengadakan larangan-larangan dalam pergaulan mereka dengan penyembah berhala. Justru ajaran ini mereka salah tafsir. Bagaimana mereka salah tafsir, saudara? Mereka berpikir begini, jangan-jangan justru Tuhan beralih kasihnya kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Pernahkah saudara mendengar anggota jemaat, anak-anak Tuhan melihat keluar sana seolah-olah di sana lebih diberkati daripada di sini? Pernahkah saudara mendengarkan seseorang berkomentar seolah-olah di sana lebih hebat daripada di sini? Saudara kasih, hati-hati. Kebenaran ini ada orang yang salah tafsir. Tapi bukan karena kebenaran itu yang salah, tapi dia yang salah tafsir. Dia yang sebenarnya salah dalam hidupnya. Oleh karena dia terbawa kepada kehidupan duniawi. Lalu bangsa ini pulang dari Babel, saudaraku. Setelah dari Babel mereka pulang, apa yang terjadi? Maka di seluruh negeri terjadi perubahan yang besar. Mereka membangun banyak rumah sembahyang, di mana Taurat itu ditafsirkan oleh imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Ada banyak sekolah-sekolah didirikan dan mereka mengajarkan seni dan ilmu pengetahuan serta mengajarkan asas-asas kebenaran. Namun ingat sekali lagi, tidak semuanya memiliki iman dan kesetiaan. Jadi saya tidak heran kalau sekarang ini walaupun kita belajar bersama-sama, beribadah sama-sama, lalu mungkin ada pertanyaan, kenapa begini pendeta? Kenapa seperti ini pendeta? Kenapa ada yang seperti ini? Saudaraku yang kasih, sepanjang zaman di dalam perjalanan dunia ini selalu ada yang tidak setia. Walaupun kita duduk bersama-sama, kita di dalam kumpulan bersama-sama, di dalam nama sama-sama, di dalam kepercayaan sama-sama, tetapi di dalam melakukannya tidak sama-sama. Saudara-saudaraku, ada banyak orang yang meniru kehidupan duniawi, malah dibawa ke dalam kehidupan rohani ini. Orang Yahudi lupa kepada ajaran upacara korban. Bahkan mereka kehilangan rohani. Justru mereka membawa upacara korban kepada berhala itu setelah mereka dimenangkan kembali ke negerinya. Saudara-saudaraku yang kasih, mereka mengukur kesucian mereka oleh upacara-upacara mereka yang tidak terkira banyaknya, sedangkan hati mereka penuh kesombongan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perintah Tuhan dibuat menjadi rumit. Ini perlu bagi kita. Orang-orang yang ingin berbakti kepada Allah dan mencoba menuruti ajaran para rabi, bekerja keras di bawah sebuah beban yang berat. Bahkan ada banyak peraturan-peraturan yang dibuat agar peribadatan itu menguntungkan para pemimpin agama. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan begini, demikianlah setan bekerja melemahkan semangat bangsa itu, merendahkan pendapat mereka mengenai tabiat Allah, dan membawa iman orang Israel ke dalam kehinaan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, agama menjadi salah arah.
Sementara orang Yahudi merindukan kedatangan Mesias, mereka sekarang tidak mempunyai pengertian yang benar tentang itu. Mereka sekarang bukannya mencari penebusan dari dosa, melainkan kebebasan dari bangsa Romawi. Berubah arah. Yang tadinya mereka mengharapkan Mesias datang, saudaraku, dengan satu kerinduan yang dalam, justru sekarang mereka dipengaruhi oleh emosi, kekesalan, kekecewaan karena tekanan dari bangsa Romawi. Mereka mengharap Mesias datang seperti seorang penguasa yang menghancurkan kekuasaan penindas. Demikianlah jalan disediakan bagi mereka itu untuk menolak juru selamat. Makanya waktu Yesus datang, saudaraku, tidak sesuai dengan kerinduan mereka. Apa yang terjadi? Bangsa itu justru menolak kedatangan Yesus. Saudara-saudaraku, pada malam hari ini, umat pilihan Allah harus tetap berdiri. Mengapa, saudara? Kita tahu sekarang Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semua, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka akan dimuliakannya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini, marilah kita menjaga nama baik itu, karena kita umat pilihan Tuhan. Rencananya agar kita boleh menjadi juru kabar kepada orang lain, membawa nama Tuhan kepada orang lain. Dan bila mana itu kita lakukan, maka bangsa-bangsa lain akan berkata, betullah mereka ini umat Tuhan, betullah mereka ini orang yang setia kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan tadi, maka namamu akan diangkat, dimuliakan, dihormati di tengah-tengah bangsa lain. Saya mengulangi kembali ayat tema kita di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dan itu kepada saudara dan saya pada malam hari ini. Saudara-saudara, semoga dengan firman Tuhan malam ini, jangan pernah kita berada di golongan yang tidak semua itu menuruti firman Tuhan. Yang ragu-ragu, yang lihat-lihat keluar. Lihatlah kepada Tuhan. Pandang kepada Yesus Kristus. Engkau sudah diangkat menjadi anaknya. Engkau diangkat menjadi harta kesayangannya. Harapan kita, bila mana Yesus datang, kita akan menjadi pewaris kerajaan. Dan mahkota kehidupan itu diberikan kepada saudara dan saya. Jangan kehilangan seperti orang Israel dulu. Mereka menantikan kedatangan Mesias, tetapi waktu Yesus datang, waktu Mesias itu datang, mereka tidak mengenal Dia. Tuhan kiranya menjamah hati kita dan memberkati kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena malam ini adalah malam permintaan doa khusus, kita akan mendoakan keluarga kita masing-masing, kiranya Tuhan tetap melindungi, menjauhkan dari wabah dan segala masalah. Yang kedua, kita berdoa juga buat seluruh pimpinan kita, pelayan kita di dalam gereja Tuhan, mulai dari jemaat ini sampai ke organisasi kita yang tertinggi. Kita juga berdoa untuk negara kita,
agar Tuhan bekerja melalui pimpinan kita di pemerintahan, memberikan hikmat kepada mereka bagaimana mengatasi, dan masyarakat juga boleh memberikan dukungan sehingga wabah ini cepat berakhir. Kita mau berdoa agar Tuhan memberikan kesembuhan bagi semua yang sekarang ini sedang terganggu kesehatan mereka. Tuhanlah yang menyembuhkan. Bila mana nanti saudara mengetahui nama-nama, boleh saudara sisipkan di dalam doa pada saat saya memberikan waktu untuk berdoa. Kita juga berdoa untuk semua pelayanan kita di gereja. Walaupun ada yang tertunda oleh karena situasi ini, tapi kita percaya Tuhan akan tolong kita bahwa pelayanan rencana gereja tetap berjalan pada tahun ini dengan baik. Kita dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan kecurahan roh agar kita diberikan kuasa, boleh sabar menghadapi situasi ini dan tetap setia kepada Tuhan. Untuk itu, bagi saudara yang sanggup untuk bertelut dimanapun berada saat ini, kita mau bertelut. Dan bagi yang tidak bisa, mari kita berdoa dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa Allah kami yang Maha Kasih, Engkaulah pencipta kami, Engkau Khalik kami, yang menyediakan segala sesuatu. Malam ini kami mau menyampaikan puji-pujian kami. Kiranya Engkau senangkan telinga. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia berdosa. Banyak kekurangan kami, banyak kesalahan kami. Tapi Engkau adalah Allah yang sangat mengampuni dan Maha Kasih. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, pada saat kami menyampaikan segala kekurangan kami, kiranya Engkau ampuni dan sucikan kami. Malam ini Bapa adalah malam khusus buat kami untuk menyampaikan segala permohonan kami. Hamba-Mu menyerahkan jemaat Tuhan, semua yang mendengarkan firman ini di mana saja. Urapi mereka dengan kasih Tuhan. Berikan kepada mereka berkat kesehatan, berkat kecukupan. Demikian juga damai di dalam menghadapi hari-hari yang tidak menentu ini. Kami berdoa untuk seluruh pelayan di gereja, majelis, tua-tua jemaat, bahkan gembala, sampai ke pimpinan kami yang tertinggi di organisasi Tuhan ini. Tuhan memberkati, berikan hikmat, berkati rumah tangga mereka agar boleh melayani dengan tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami. Tuhan berkati, Engkau tahu apa yang sedang terjadi, baik di belahan bumi ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan kepada kami pertolongan. Berkati pimpinan kami di pemerintahan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Agar dengan hikmat surga mereka boleh membantu, memberikan jalan yang terbaik, agar masyarakat boleh semua dilayani, dan berikan juga kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia ini. Boleh kami bekerja sama untuk memutuskan akan mata rantai wabah ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk semua program jemaat, segala pelayanan. Kami mohon kiranya Tuhan campur tangan sehingga nama Tuhan tetap ditinggikan dan pekerjaan Tuhan tetap maju di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami memohon kepadamu semua yang sedang menderita sakit, Tuhan kiranya
Jamahkan tangan-Mu yang penuh kesembuhan agar mereka boleh dipulihkan kembali, agar mereka boleh sembuh, nama Tuhan ditinggikan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk sekolah Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati guru-guru kami, anak didik, demikian juga orang tua, agar mereka diberkati Tuhan dalam kesehatan, sehingga pendidikan ini tetap berjalan dengan baik. Lembaga Tuhan ini menjadi mercusuar yang menyinari kegelapan di sekitar kami. Saat ini bala waktu anak-anak Tuhan mau menyampaikan permohonan mereka. Tuhan, sendengkan telinga-Mu. Bapa yang baik, kami sudah rasakan nikmat dari Tuhan, kesempatan beribadah malam hari ini. Firman-Mu yang kami dengarkan, biarlah kiranya itu menguatkan iman percaya kami, agar kami menjaga nama baik, menjaga tingkah laku kami, menjaga pikiran hati kami dengan pertolongan Tuhan, agar kami tetap layak disebut sebagai harta kesayangan Tuhan, dan kami adalah umat pilihan-Mu. Dan biarlah kami boleh mengalirkan semua berkat-berkat yang ada pada kami, melalui kata-kata, melalui pelayanan, melalui apa yang ada pada kami, agar rencana Tuhan melalui umat-Mu boleh tercapai sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu kami bersyukur ya Bapa, biarlah kiranya dari hari ke hari janji Tuhan yang limpah itu berjalan buat kami. Saat ini anak-anak Tuhan ingin mengucapkan syukur kepadamu. Kiranya Engkau mendengarkan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu untuk selama-lamanya. Semua doa yang kami sudah sampaikan kepadamu, Tuhan kiranya Engkau sempurnakan. Di saat kekhawatiran, di saat kesusahan menimpa, di saat segala masalah datang, biarlah kiranya hati kami diangkat kepada Tuhan, dan keyakinan kami semakin diteguhkan di dalam iman percaya kepadamu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memimpin kami, memelihara kami, memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita sambut pekabaran yang telah diberikan dengan menyanyi lagu Sion nomor 37 untuk lagu Sion edisi lama, Apabila Damai Perjalananku, atau lagu Sion edisi lengkap nomor 455, Pada Saat Damai Perjalananku.
bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini untuk mengucap syukur atas pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan, atas berkat-Mu dan lindungan-Mu kepada masing-masing kami, hingga kami dapat kembali berkumpul malam hari ini untuk mendengarkan firman yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Paul Mersenzai. Kiranya Engkau boleh berkati firman yang telah kami dengarkan ini, sehingga kiranya kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan senantiasa Tuhan nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan berkati kami sepanjang sisa malam ini Tuhan, dan kiranya Engkau berkati kami di dalam segala kegiatan maupun pekerjaan kami esok hari Tuhan. Terutama pada saat ini Engkau tahu virus corona telah menyebar di mana-mana Tuhan, di seluruh dunia, bahkan di tempat kami tinggal di Indonesia, di Jakarta ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kami boleh serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami hanya manusia biasa yang punya ketakutan, yang punya kekhawatiran, tapi biarlah Tuhan kami hanya bergantung kepada-Mu, dan Engkau berkati segala makanan, minuman, vitamin yang kami konsumsi, sehingga kiranya Tuhan semuanya itu dapat memperkuat daya tahan tubuh kami, sehingga kami boleh jauh dari virus corona itu Tuhan. Dan biarlah kami boleh tetap sehat, boleh tetap melayani-Mu, dan tentunya Tuhan pada saat-saat yang akan datang kami dapat kembali berkumpul dengan seluruh jemaat PTMC Keramat Pulau maupun tamu-tamu yang lain untuk berbakti, memuji, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Jauhkanlah juga mara bahaya dari kami Tuhan, karena kami persembahkan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin.